Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini Pak Din akan menjelaskan tentang distribusi normal ya. Distribusi normal khususnya adalah cara menggunakan tabel Z kumulatif ya. Tabel Z kumulatif. Di sini kita akan bahas sedikit dulu tentang distribusi normal. Jadi distribusi normal itu kan salah satu jenis distribusi untuk variabel random yang kontinu. Variabel random yang kontinu itu seperti apa? Kamu bisa lihat video yang sebelumnya ya, Pak Din pernah bahas sedikit juga. Jadi kalau ada datanya berbentuk seperti ini lonceng terbalik ya, seperti ini. Di sini ada random X, nilai random X-nya seperti ini. Terus di distribusi normal itu juga nilai min ya, rata-rata. Nilai min itu sama dengan nilai median, sama dengan nilai modusnya di sini. Di sini kalau kita mau menggunakan tabel Z, kita harus merubah dulu nilai X-nya menjadi Z. Jadi harus ditransformasi dulu menjadi nilainya Z. Nah, cara merubah variabel random X menjadi Z, nilai Z atau Z score, itu caranya adalah X-nya, datanya kita kurangi dengan rata-ratanya per simpangan baku. Nah, kayak gini. Jadi di sini kalau kamu lihat rata-rata itu dia berada di tengah di sini. Lalu simpangan baku itu adalah sebaran datanya, seberapa menyebar datanya dia. Jadi ini tadi itu rata-rata, yang ini simpangan baku. Biar lebih paham, ini saya kasih contoh sedikit. Nah, jadi misal Pak Din punya gambar kurva yang pertama, ini saya mau gambar kurva biru ya. Nah, lalu ada di sini saya punya kurva yang warna merah. Ini kayak gini ya. Nah, di sini yang kurva biru tak namain kurva 1 ya, yang merah 2 ya. Di sini kalau kita lihat rata-ratanya yang biru atau rata-rata rata-ratanya data yang biru itu dia lebih kecil daripada rata-rata data yang merah. Tapi simpangan bakunya, sebaran datanya, rata-ratanya ini rata-ratanya, rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 ya. Tuh, karena dia nilainya sama dia. Nih, nilainya sama di sini. Tapi untuk sebaran datanya yang satu itu lebih melebar daripada simpangan baku data 2. Tuh, kayak gitu. Contoh lain. Di sini saya masih punya kurva biru. Lalu saya punya kurva merah ya, data yang kedua kurva merah. Nah, di sini. Nah, di sini kalau kita lihat rata-rata dari kurva 1 kalau dibandingin dengan rata-ratanya kurva 2, rata-ratanya kurva 1 itu lebih kecil daripada rata-rata kurva 2. Tapi sebaran simpangan bakunya kita lihat dia sama ya. Nah, begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu kalau dia dalam bentuk gambar. Nah, kita akan masuk ke tabel Z dulu. Ingat ya, jadi bagaimana bisa menggunakan tabel Z kalau dia munculnya nilainya X ya, harus kita rubah dulu menjadi Z pakai rumus ini. Nah, berikutnya Pak Din akan jelasin tentang macam-macam tabel Z. Tabel Z sendiri itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah tabel Z kumulatif.
kumulatif dari min. Jadi di situ di tabelnya itu hanya ditampilkan nilai tabel Z yang dari nilai minnya ya, jadi nilai positifnya yang ditampilin. Jadi dari 0 sampai Z yang kita inginin. Nah, atau kalau kita tulis di persamaan ini, Z-nya itu mulai dari 0 sampai Z yang kita inginin. Nah, ya, tabel Z yang kedua itu adalah tabel Z kumulatif. Yang ini yang akan Pak Dun ajarin ya, nanti yang kita pakai ini ya. Di tabel Z kumulatif, di situ ada nilai dari Z yang nilainya min tak hingga sampai Z yang kita inginin ya. Jadi ini yang kita hasil, semua nilai sampai Z yang kita inginin. Jadi ini Z-nya mulai dari Z-nya itu Z-nya kurang dari Z. Nah, jadi Z-nya yang Z-nya yang ini ya, yang ini semua. Nah, jadi ini nilai Z-nya. Nah, ini Z-nya yang kurang dari Z. Terus yang ketiga itu ada tabel Z komplement kumulatif. Komplement kumulatif. Nah, jadi di tabel Z komplement kumulatif ini, komplement itu kan kebalikan ya, kebalikan dari kumulatif. Nah, jadi dari Z sampai tak hingga. Nah, jadi kalau di persamaannya dia Z-nya Z lebih dari. Nah, tapi yang Pak Din ajarin itu adalah yang ini. Di video ini kita akan pakai tabel Z yang kumulatif. Nih. Nah, bentuk tabelnya seperti apa? Ini Pak Din udah siapin. Nah, kalau yang ini adalah tabel peluang kumulatif normal Z dari min tak hingga. Ini yang tabel Z kumulatif ya, dari min tak hingga sampai batasnya sampai 3,8. Tapi nanti cara makainya. Yang ini yang kedua adalah tabel Z kumulatif dari min. Jadi dia mulai dari minnya, dari tengah-tengah ya. Jadi Z yang positif aja maksudnya. Terus ada tabel Z, tabel distribusi Z normal baku. Ini maksudnya yang tabel yang ketiga ya, tabel Z komplement kumulatif. Di sini ada keterangan gambarnya nih. Nah, yang hitam-hitam itu. Yang kumulatif itu kan sebelah kirinya yang merah. Yang komplement kumulatif sebelah kanannya yang merah gitu. Tapi yang kita pakai nanti yang tabel yang pertama ya, tabel kumulatif. Nah, kita langsung masuk contoh soal. Nah, di sini Pak Din punya soal, berapakah luas daerah kurva distribusi normal standar pada Z lebih dari min 0,54. Ingat, karena kita pakai tabel Z kumulatif, berarti nilai Z-nya itu harus kurang dari ya. Nah, berarti nilai Z yang lebih dari min 0,54 ini kita harus rubah dulu ya. Kita harus rubah dulu. Cara ngerubahnya adalah karena nilai peluang itu maksimumnya dia 1 ya, berarti kita ngerubahnya kayak gini. Kita tulis yang rapi ya. Jadi kita punya PZ-nya kan lebih dari min 0,54. Nah, berarti kita rubah menjadi Z kurang dari, karena tabelnya kumulatif, 1 kurangi PZ kurang dari min 0,54 begini. Jadi ini kalau kita gambarin kan modelnya seperti ini nanti. Ini itu kan dia lebih dari min 0,54. Berarti kan seperti ini. Nah, yang ini berarti dia nilainya 1 dikurangi Z kurang dari min 0,54.
yang Z kurang dari 0,54 kan di sebelah sini, karena mintanya 1 kurangi. Nah, berarti semuanya ini tapi dikurangi ini, sehingga yang kita dapatkan kan yang ini. Nah, sehingga kan nilainya jadinya sama. Nah, kalau bingung ulangi ya videonya ya. Nah, sekarang kita cari nilainya. Jadi ini sama aja 1 dikurangi PZ kurang dari min 0,54. Nah, ini kita cari ya di tabel ya. Min 0,5. Nah, di sini ini kita punya min 0,5 kan di sini. Lalu dia min 0,54. Berarti ditambah 0,04. Sini. Berarti nanti dapatnya nih di sini ya. 0,2946 apaan nih. Nah, jadi kita punya 0,2946 sehingga hasil akhirnya adalah 0,7054 nih. Jadi luas daerah kurva yang distribusi normal standarnya Z lebih dari min 0,54 itu 0,7054, sehingga kita dapat luasan dari daerah yang diinginin yang ini itu adalah 0,7054. Next. Diketahui suatu distribusi normal dengan min berarti rata-rata ya. Rata-ratanya 60, standar deviasi simpangan bakuknya itu 16 ya. Berapa luas daerah di bawah kurva normal antara 68 sampai 84. Nah, di sini karena dia masih berbentuk X random ya, jadi masih berbentuk random X, dia masih bukan nilainya Z score, kita harus rubah dulu menjadi Z score. Kenapa boleh dirubah menjadi Z score? Karena kita tahu dia distribusinya normal ya. Jadi ada dua nilai X yang ini ya, kita sebut aja dia X1 68, lalu X2 84. Nah, yang diminta sama soal adalah luasan daerah kurva normal antara 68 sampai 84. Jadi dia minta X antara 68 sampai 84. Kita harus rubah dulu Z-nya ya. Kita akan cari Z1. Kalau kamu ingat rumusnya tadi itu adalah X1 min rata-rata per standar deviasi Z2 X2 min mu per sigma. Jadi kita akan dapatin ini 68 min 60 per 16, ketemunya 8 per 16, ketemunya 0,5. Yang ini 84 min 60 per 16, jadinya 24 per 16 atau 1,5. Nah, jadi Px lebih dari 68 kurang dari 84 kita rubah menjadi Z score. Z nya antara 0,5 sampai 1,5. Nah, ingat karena ini adalah tabel Z kumulatif, berarti kita harus rubah bentuknya ini menjadi seperti ini nanti. PZ kurang dari 1,5 dikurangi PZ Z kurang dari 0,5. Jadi kalau kita jelaskan menjadi bentuk gambar seperti ini. Jadi yang ini itu kan modelnya seperti ini. Ini ada 0,5, yang ini 1,5. Nah, yang diminta yang ini antara 0,5 sampai 1,5. Nah, ketika Padin rubah menjadi seperti ini untuk agar kita bisa menggunakan tabel Z ya. Nah, ini berarti seperti ini. Z kurang dari 1,5. Ini yang biru. Ini yang kurang dari 1,5. Dia akan dikurangi dengan Z yang kurang dari 0,5. Nah, dikurangin ini. Nah, jadinya kita akan dapat luasan daerah yang
sama tuh ya, sama toh. Sekarang kita tinggal lihat nilai di tabel. Kita lihat tabelnya, Z kurang dari 1,5. Kurang dari 1,5 itu di sini ya, 0,9332. Lalu yang 0,5 0,6915. Berarti kita punya 0,9332 kurangi 0,6915, sehingga hasilnya adalah 0,2417. Next. Nah, di sini ada soal 3. Rata-rata produktivitas padi di Provinsi A tahun 2017 adalah 6 ton per hektar dengan standar deviasi 0,9. Nah, ini ada rata-ratanya 6. Lalu standar deviasi simpangan bakunya 0,9. Jika luas sawah di Provinsi A adalah 100.000 ha dan produktivitas padi berdistribusi normal, berapa luas sawah yang produktivitasnya lebih dari 8 ton? Nah, ini. Jadi kita tahu dia datanya berbentuk distribusi normal. Jadi kita bisa pakai tabel Z begitu ya. Lalu di sini kita disuruh mencari luas sawah yang produktivitasnya lebih dari 8 ton. Berarti ini adalah X randomnya 8 ya yang kita cari. Jadi dia minta X yang lebih dari 8. Nah, jadi kita harus mencari peluang X yang lebih dari 8 ton. Nah, kok bisa X-nya itu yang 8 bukan yang 100.000? Iya, karena di sini datanya rata-ratanya kan 6 ton. Jadi ini kan nilai X-nya kan dia dalam bentuk ton ya, bukan dalam bentuk luasan sawah. Jadi maksud X-nya berarti pasti yang ini yang 8 ton ya. X yang lebih dari 8 kita rubah dulu menjadi Z karena dia masih berbentuk variabel X. Z itu X min rata-rata per simpangan baku standar deviasi 8 kurangi 6 per 0,9. Berarti ketemunya berapa? 2 per 0,9. 2 bagi 0,9 2,22 gitu ya. Jadi kita disuruh mencari nilai Z yang lebih dari 2,22. Karena kita pakai tabel Z yang kumulatif, jadi kita harus rubah dulu menjadi kurang dari ya. Jadi sama aja 1 kurangi P Z kurang dari 2,22. Ini persis dengan soal yang nomor 1. Kamu lihat lagi ya. Jadi kita punya 1 min Z 2,22. 2 ini ya. Lalu 2,2 yang ini ya. 2,2 yang ini. Lalu belakangnya 2. 2,22 ini ya. Tuh ya. Berarti kan yang ini 2,2. Nah, ini. Berarti berapa tadi? 0,9868. 0,9868. Berarti kita ketemu 0,0132. Nah, di sini kita udah tahu nih apa namanya luas sawahnya. Ini sebenarnya kan dia peluangnya ya atau nilainya dalam bentuk persennya ini. Jadi ini jadi luas sawah tak tulis dulu ya. Luas sawah yang diminta adalah 0,0132 kali 100.000. 0,0132 dikali 100.000. Sehingga luas sawah yang produktivitasnya lebih dari 8 ton adalah 1.320 hektar. Ini jawabannya. Next, soal terakhir.
Diketahui umur sebuah lampu produksi PT XYZ yang berdistribusi normal rata-ratanya 800. Rata-ratanya 800. Standar deviasinya 40. Carilah probabilitas lampu tersebut akan, oh ini kurang nih ya, ini kurang. Pertanyaannya ini, yang pertama A, itu umurnya kurang dari 834 dan lebih dari 778 jam. Jadi kita disuruh mencari peluang lampu yang umurnya kurang dari 834 dan lebih dari 778. Ini satu soal aja ya, biar nggak banyak-banyak. Nah, jadi di sini kita tahu nilai X1-nya 834, X2-nya 778. Jadi kita disuruh mencari peluang nilai lampu yang umurnya lebih dari 778 tapi kurang dari 834. Karena dia distribusi normal, kita akan pakai nilai Z ya. Jadi kita rubah dulu. Kita akan cari Z1 sama Z2. Berarti Z1 kan X1 min rata-rata per sigma, yang Z2 rata-rata 2 min mu per sigma. Berarti 834 min 800 per 40, ketemunya berapa nih? 0,34 per 40 ketemu 0,85. Pakai kalkulator ya kalau lama ngitung ya. Yang ini X2 778 kurangi 800 per 40, ketemunya min 22 per 40, min 0,55. Nah, berarti pas kita rubah menjadi bentuk Z, dia nilainya menjadi Z skornya antara 0, min 0, tuh ya Allah tulisanku jelek, Z lebih dari min 0,55 sampai 0,85. Jadi kalau kita pakai tabel Z kumulatif, jadi harus kita rubah dulu ya. Ini seperti soal nomor 2 ya. Ini dikurangi Z kurang dari min 0,55. Sehingga ini 0,85 itu 0,8 yang ini, terus 5 ya yang itu. Berarti yang 82023, 0,8023 dikurangi min 0,55, min 0,5 per 5 yang ini ya, 0,292, 0,2912, hingga ketemunya adalah 0,5111. Jadi kemungkinan umur lampunya kurang dari 834 dan lebih dari 778 adalah 0,5111. Tapi kalau mau dirubah jadi persen bisa, berarti kira-kira ada 51% ya lampu yang umurnya antara 778 sampai 834. Nah, demikian videonya Pak Duin tentang cara menggunakan tabel Z kumulatif. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.